Oke. Oke, semuanya selamat malam. Selamat datang di Trading Bareng episode 20. Dan seperti biasa hari ini kita akan membahas semua tentang trading ya. Dan juga kita tentunya akan membuka posisi ya. Dan hari ini kayaknya saya akan mencoba sesuatu yang berbeda ya. Jadi saya akan coba untuk posisinya tuh scalping aja sih, biar lebih banyak ya, biar lebih aktif gitu. Cuman scalpingnya juga bukan yang benar-benar parah kayak 1 menit gitu ya. Saya cuman pakai time frame 30, terus itu buat dijadiin roadmapnya, terus pakai M5 ya untuk entry-nya. Seperti itu. Mungkin saya akan coba hari ini seperti itu. Jadi kalian masih bisa ngikutin juga gitu ya. Nah, tetapi sebelum mulai ya, buat kalian yang baru hadir di sini ya, welcome. Dan juga buat yang belum punya akun trading, kalian bisa coba cek yang namanya OctaFX. Linknya sudah ada di description di bawah. Kalian bisa daftar melalui link tersebut. Dan kemudian bisa deposit dengan menggunakan kode promo untuk mendapatkan bonus deposit, oke? Dan ya sekarang seperti biasa saya akan sapa dulu. Sekalian saya nungguin semua pertanyaan ya tentang apa yang mau ditanyain tentang forex. Boleh, nanti saya akan bahas, oke? Sis Gaitsa dari Bogor. Videonya sangat bermanfaat banget, saya banyak belajar. Thank you sis. Lombok hadir, Pak Syahrul, thank you. Botme.com hadir Jakarta, thank you. Bisa dibuatkan request kesimpulan trading strategi abang menggunakan trading dari mulai analisa sampai eksekusi hingga menghasilkan profit. Oke, jadi kalau mau nanya tentang sistem saya ya, saya tuh sebenarnya pure pakai price action ya. Jadi saya nggak pakai indikator macam-macam, saya cuma pakai price action aja. Saya cuma melihat pergerakan harga itu berdasarkan candlestick, itu paling penting ya, gitu loh. Kapan trade-nya menggunakan HP lagi, Bro Fajar? Sebenarnya kalau mau ikut live trade pakai HP juga bisa gitu, karena memang basically saya nggak pakai apa-apa ya, saya nggak pakai indikator aneh-aneh, jadi sebenarnya pakai HP bisa, cuman kekecilan sih. Saran saya sih pakai tab atau tablet gitu, itu boleh juga sih sebenarnya kalau yang yang malas pakai laptop gitu ya. Kaum penunggu profit hadir. Yang ikut di live trade ini belum tentu profit ya. Kayak kemarin kita kena cut loss di minggu kemarin. Tapi ya seenggaknya kita trading tuh udah bener sih. Kalau menurut saya sih yang penting kita punya money management itu bener ya. Pada saat kita loss berapa, pada saat profit berapa, gitu aja sih. Oke. Makasih Bang. XAU USD turun, nggak tahu TP berapa, jadi saya kasih stop loss dekat OP malah turun terus. Oke, itu mungkin nextnya jangan sampai lupa tuh ya, karena itu krusial juga sih. Bang, buat akun copy trade dong. Iya, nanti bulan November ya, saya lagi merencanakan untuk membuat copy trade. Mungkin akhir November saya baru rilis akun copy trade-nya, oke? Welcome ya semua buat yang baru datang. Selamat datang. Mojokerto hadir. Wow, Mojokerto, Bro Agung dan Bro HKA Games. Batam, Bro Mixmax. Keren. Arema, Bro Doni. Halo. Jombang hadir, Bro Bagus. Halo. Medan hadir, Bro Yayu. Kemudian mau belajar dong Bang dari Patrick. Bro Patrick, boleh lihat video-video saya juga, itu udah bisa bisa diikutin sih sebenarnya, oke? Bekasi hadir. Wow, Bekasi, halo. Pendaki. Toraja hadir. Halo, Bro. Makassar, Bro Agung, thank you. Open posisi di XBR USD dong Bang. Di sini ada XBR emangnya ya? Oh ada ya XBR ya. Saya nggak pernah melihat XBR loh ini loh. Ini brand crude oil ya XBR ini ya. Saya nggak pernah trading XBR, dan XTI ini saya juga nggak pernah nih. Ini dua-duanya oil tapi beda indeks ya. Paling saya pernah sentuh BTC sama ETH ini saya pernah. Cuman kalau sampai brand oil saya belum paham sih sebenarnya. Karakternya boleh dikasih tahu nggak sih XBR itu seperti apa buat yang udah pernah trading? Salam Bang Daryl, hari ini bakal break record watching. Semoga ya, semoga bisa tembus 500. Target saya 500 sih. Coba semoga bisa tembus 500. Oke. Silakan nih mau tanya, saya sekalian sambil bahas market dulu secara singkat ya. Saya mulai dari XAU dulu ya. Saya penasaran banget sama XAU ini dari kemarin ya.
Nah, ya XAU ini kalau misalnya kita lihat dari trennya ya, dia memang sudah break tren yang bullish channelnya ini sudah di break dan dia sedang mengalami bearish yang kuat. Sekarang nih sudah ada indikasi dia mau reverse teman-teman ya, tetapi selama dia tidak bisa melebihi level di sini teman-teman, di 1885-an ya. Itu kalau dia bisa bertahan di bawah ini, tendensinya masih terus akan turun ya. Ini si XAU. Cuman kita lihat kalau di M30-nya ya, di M30-nya codingnya dia mulai bikin coding bullish ya, higher high higher low, dengan finalnya tetap di 1885 nih teman-teman ya. Jadi selama dia masih di bawah itu ya, kita masih bisa berespek untuk sell, oke. Apakah dia ini akan naik ya teman-teman ya? Ini tergantung ya. Tapi kalau misalnya dilihat dari codingnya dia sini ya, ini sudah mulai mau menanjak naik nih si XAU USD nih. Dilihat dari candlestick per powernya juga ya. Kalau misalnya kita lihat di sebelah sini ya, di sebelah sini gitu ya, ini bullishnya seperti apa. Terus kemudian di sebelah sini ya. Ini kalau misalnya kita compare dengan bearishnya, itu masih apa ya, masih lebih dominan yang bullishnya gitu, karena candle bullishnya kalau bisa kita lihat ini gede-gede banget gitu kan ya. Ini tandanya memang tekanan bullishnya masih besar. So ini mungkin teman-teman ya, ini kalau misalnya kita retrace ke bawah ya, dia retrace ke bawah, ini dia akan berhenti di level ini ya. Dan dia bikin swing di level sebelah sini di 1875-an dia bikin swing, terus dia akan naik lagi. Kenapa saya selalu ambil angka 1875, 1885, 1880 gitu ya? Karena itu angka bulat ya teman-teman ya. Jadi round numbers itu sangat penting sih di forex ya. Kalau misalnya kita perhatiin ya, ini kalau saya kasih contoh teman-teman ya. Ini di 1885 sebenarnya, 1884 sampai 1885. Let's say 1885 plug dia balik nih teman-teman ya. 1885 angkanya dia reverse ke bawah. Oke, berarti ini round numbers 1885 itu. Terus kita lihat di 1875 deh misalnya di sini ya, 1875. Oke, di sini. Nah, 1875 pun ini ya, ini menjadi area apa ya? Area pivot sebenarnya teman-teman ya. Dan ini juga sangat bagus gitu loh untuk dijadikan acuan. 1880 ini juga jadi angka bulat ya, makanya sekarang di 1880 nih dia mungkin akan reverse ke bawah gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau sell sekarang nih ya, sekarang kan di 78 nih teman-teman. Kalau kalian sell sekarang 1880, kalian bisa stop lossnya itu di 1881 teman-teman ya. 1881 sampai 1882 itu untuk stop loss. Oke, jadi pergunakanlah round number sebenarnya ya. Jadi intinya seperti itu. Oke, ada pertanyaan yang masuk. Jogja hadir. Halo Jogja, thank you. Bang, besok pas US election trading atau istirahat dulu bang? Nah ini menarik ya. Jadi saya kalau misalnya berita besar ya, seperti Brexit yang beberapa tahun lalu ya, seperti itu Brexit, terus kemudian juga pas US election juga yang pas Barack Obama dan juga Trump itu juga saya nggak trading ya. Dan begitu pun juga yang besok ya, yang Obama sama Joe Biden itu saya nggak akan trading. Oke. Karena apa? Karena pergerakan harganya itu based on vote ya teman-teman. Kalau misalnya vote-nya nanti cenderung ke siapa, dia harganya bergerak. Seperti itulah. Jadi saya agak kurang suka sih. Jadi intinya mendingan pas dia selesai saja. Pas udah selesai kita lihat marketnya itu seperti apa. Kalau saya sih seperti itu ya pengennya. Bang, bikin video trendline yang lebih advance. Nanti untuk bulan November yaitu saya ada bahas tentang cara menentukan trendline dengan 3 cara gitu, dan itu mungkin akan lebih advance sedikit ya. So kalian mungkin bisa ikutin nanti ya. Sebenarnya trading trendline itu nggak ribet ya. Kita tinggal bikin trendline seperti ini ya, terus kita tinggal lihat dia break di mana. Kalau breakout itu sekali lagi jangan pada saat dia breakoutnya, oke, kita tradingnya, tapi tunggu dia reverse atau dia koreksi teman-teman ya. Dia bikin secondary reaction, habis itu baru kita entry. Itu kuncinya kalau mau trading breakout. Kalau mau trading reversal di dalam trendline ya, itu tinggal tunggu pas kena trendline-nya, tinggal dia tunggu swing aja sebenarnya kayak gitu, oke? Ya, besok Trump sama Biden betul ya. Tapi kan dulu pernah ada Trump sama Obama, karena itu saya juga nggak trading gitu loh. Jadi ya begitu. 10.000 dolar lot yang cocok digunakan untuk target 1.000 per minggu. Berapa lot per trading bang? 1.000 per minggu ya. 1.000 per minggu itu bisa pakai setengah lot aja sih. Dengan catatan seminggu itu 3 kali trade lah ya.
Terus kemudian target per pipsnya itu biasanya 100 pips per minggu. Jadi gini, kalau misalnya kita trading ya, sebenarnya ditargetin tuh bukannya uangnya, tetapi kita targetin pipsnya aja ya. Jadi kalau saya udah buat model teman-teman ya. Kalau kalian trading itu dengan konsisten 1 minggu itu 100 pips aja, oke, itu modal kalian itu bisa bisa punya profit 150% dalam 3 bulan gitu ya. Kalau misalnya kalian konsisten 100 pips aja seminggu gitu ya. Bukannya sehari ya, saya bilang seminggu. Jadi itu sebenarnya nggak terlalu susah gitu kalau misalnya kalian mau konsisten. Bro Cumi, Bang, coba lihat USD Kanada M30 ascending HNS, mungkin kalau breakneck bagus buat sell. Oke, USD Kanada ya. Tadi saya agak ada lihat juga ini USD Kanada, menarik memang ini. Ya, ini betul banget sih. Ya, ini tadi betul. Oke. Jadi ini kita bikin necknya ya. Ini kalau dia break necknya, oke. Tapi sekali lagi ya, kalau mau breakout, oke. Dia misalnya break nih ya naiknya, kita jangan langsung entry ya, kita tunggu dia reverse aja ya, tunggu reverse ke atas lagi, tunggu dia koreksi ya, baru kita entry ini ya, seperti itu. Jadi kalau saya pribadi ya, saya tinggal tungguin aja nih dia punya dia pas break ini seperti apa, dan begitu dia bikin swing dan dia koreksi, saya langsung tarik Fibo gitu ya. Kemudian saya ukur dia 61-nya tuh di mana, seperti itu aja, simple. Oke. Bang Daryl, kalau kita masuk market di forex lalu kita hold sampai profit yang lumayan, waktunya daily, itu disebut trader atau investor? Trader, oke? Di forex itu sebenarnya jangan jadi investor ya, kecuali kamu tradingnya itu bukan di retail gitu ya. Kalau mau di investor itu ada tempatnya lagi kalau misalnya di forex atau pasar uang ya. Tapi selama kalian trading di platform retail seperti MetaTrader ya, seperti pakai broker-broker OTC dan lain-lain, itu tetap harus jadi trader sih kalau menurut saya, jangan jadi investor ya. Kalau kalian mau jadi investor, kalian harus trading di liquidity provider seperti di bank-bank besar ya. Tentunya dengan leverage yang juga kecil, 1/10, 1/5, atau bahkan kalau perlu 1/1 gitu ya untuk trading sebagai investor. Intinya kalau mau jadi investor jangan menggunakan leverage atau jangan gunakan margin ya. Makanya itu kalau di saham itu bisa banget, karena saham itu tidak ada leverage, tidak ada margin. Kita tradingnya itu 1/1. Duit kita yang kita taruh di akun kita atau di rekening kita, itulah yang bisa ditradingkan, tidak ada nilai hutang. Itu yang harus diperhatikan, oke? Bang, bikin akun di CopyTrade nggak? Mau follow trade abang? Nanti di akhir November saya akan bikin, oke? Saya akan rilis, maksudnya saya bikinnya dari awal November, tapi saya akan rilisnya itu di akhir November, dan itu akan saya announce di sosial media saya di Instagram. Jadi pastikan follow Instagram saya di @darylyahya, oke? Trading biasa aja bang. Oke, nanti apa ya? Saya pengennya tuh trading biasa, cuman kayaknya terlalu sepi gitu tradingnya kalau biasa, kelamaan ya. Jadi saya mau coba sesuatu yang baru, scalping, oke. Jadi memang sih sebenarnya kalau ini kan karena delay ya, takutnya kalau kalian mau ikutin telat gitu ya, kalau scalping kan butuh cepet. Ya tapi nanti saya juga ada trading yang biasanya gitu ya. Seperti biasa kita mulai 19.20 untuk trading, oke. Bang, boleh jelasin sedikit tentang unfill order? Ini menarik ya. Jadi gini, kalau buat kalian yang mau tahu unfill order, itu adalah the next levelnya of supply and demand ya. Jadi itu lebih advance sedikit. Sebenarnya saya udah singgung sih, cuman nama yang saya pakai itu bukan unfilled order tetapi liquidity pool, dan itu sama secara pengertian ya. Liquidity pool dan unfilled order itu adalah satu hal yang sama. Jadi konsepnya adalah itu adalah order yang ketinggalan ya, pending order yang ketinggalan. Jadi kalau misalnya harga sudah jalan nih seperti ini ke atas nih, spread ke atas, jalan ke atas gini ya, itu pasti ada order-order yang masih belum ke filled gitu, atau yang belum keisi ordernya, belum ke done gitu ya, masih pending di sini. Nah disitulah si market maker itu atau smart money itu pada ngisi ordernya dulu gitu ya. Nah ciri-cirinya apa bang kalau misalnya kita mau lihat yang namanya liquidity pool dan unfilled order? Yang pertama kita lihat area supply and demand di mana. Contohnya di sini, oke. Ini kasusnya saya ambil satu pergerakan yang naik sini ya. Nah, ini naik sini seperti ini, dia bikin koreksi di bawah, oke. Nah, pas di sini harga masuk ke area supply and demand sebelah sini. Kemudian kita lihat wick-nya yang panjang, teman-teman ya. Di sini akan menjadi area reversal yang bagus. Ini dinamakan unfilled order atau liquidity pool atau whatever you say gitu, sama aja sebenarnya. Ketika masuk sini dia kena nih ke area wick yang sebelah sini ya, terus dia retrace ke atas dan dia masuk lagi ke bawah, masih ke area wick yang ke candle yang masih banyak wicknya, dan dia naik lagi ke atas, oke. Dan ini berarti ordernya sudah ke filled nih. Nah nanti baru di atas ini kita lihat
kekuatan bearish sama bull kita bandingkan lagi, masih lebih kuat atau lebih condong yang mana pressure-nya, apakah si bull atau sekarang sudah jadi si bear. Kalau masih jadi bull berarti arahnya masih ke atas, masih kita lihat unfilled order di bawah yang tentang buy limit dan lain-lain. Kalau misalnya dia sudah ke filled dan dia sudah berubah jadi bearish ya berarti tendensinya akan berubah juga gitu. Bang, bahas juga tentang Quasimodo. Oke, Quasimodo itu juga the next level of supply and demand ya. Ini contohnya Quasimodo jelas banget ya. Jadi gini loh, Quasimodo itu seperti paling gampangnya ya membahasakan untuk pemula itu Quasimodo itu adalah shoulder dari dari head and shoulder itu termasuk Quasimodo gitu ya. Jadi contohnya nih seperti head and shoulder aja yang kita bilang ya di sini ya. Ini saya tandain seperti ini sebentar. Nah, Quasimodo nih ya. Ini sebenarnya kan area supply and demand nih, head and shoulder ya, yang konsolidasinya nih. Tetapi ada dia supply and demand yang disertakan sama satu fake out yang jadi headnya, bener nggak? Ya. Jadi Quasimodo itu ya prinsipnya seperti itu, ada satu fake out ya, tapi fake outnya itu nggak dihitung. Kita lihat area yang the real supply and demand itu di mana, itu namanya Quasimodo, seperti itu ya. Oke. Bang, boleh kasih contoh menentukan level psikologis cara pertama? Level psikologis cara pertama ya, itu yang pakai support resistance ya kalau nggak salah ya. Jadi intinya sih kalau cara pertama pakai level psikologis sih kita tentukan aja yang namanya major sama minor support resistance. Major itu apa? Major support resistance. Major support resistance itu adalah level support yang mantulin harganya paling tinggi. Jadi gini contohnya, ini di sini ada support ya yang di area sini. Ini efek dia mantulinnya tuh tinggi nih, segini nih. Jadi signifikan ya. Dibandingkan dengan level support yang lihat saya di sebelah sini deh ya, yang hanya dia mantulinnya sebelah sini. Nah ini kan kecil, nggak signifikan. Jadi ini masuknya minor, tetapi yang majornya itu adalah ini. Nah ini adalah jadi yang namanya level major dari support resistance. So ini bisa menjadi area yang bagus juga nih untuk jadi angka atau area psikologis harga seperti itu ya maksud saya. Oke. Bang, kasih pandangan dong, minggu lalu saya trade profit 60% tapi minggu ini saya loss profit saya minggu lalu dan saya loss beruntun semingguan ini. Gimana, apa yang salah? Bro Siswanto, yang salah ini adalah pertama gini, pada saat Anda profit 60% ya, itu Anda lihat apakah lotnya itu benar dan berapa pips gitu ya. Anda dapat profit 60% itu dalam berapa pips. Dan ketika Anda loss beruntun seminggu dan Anda loss minggu ini katanya sampai 60%-nya habis, itu Anda lossnya berapa pips? Kalau sampai pipsnya itu gedean lossnya ya itu berarti Anda sudah benar ya. Kalau misalnya Anda loss $60 itu dengan pips yang lebih besar, ratusan gitu. Misalnya Anda profitnya $60 itu hanya dengan berapa pips gitu ya. Itu berarti Anda sudah benar, rewardnya lebih besar daripada resikonya gitu. Tetapi kalau misalnya kebalikan ya, kalau misalnya Anda habis $60 hanya dengan lossnya itu cuma beberapa pips doang, berarti itu ada yang salah dari lot manajemennya gitu. Lotnya kegedean berarti. Yang kedua, di backtest lagi kalau memangnya sudah benar ya, pipsnya itu teratur, lotnya teratur, stabil, tapi dia masih loss, masih bisa seperti itu, berarti strategi ada yang salah. Sistemnya itu di review lagi, di backtest lagi, lihat apa yang salah, kenapa saya bisa seperti itu, kayak gitu ya. Bang, bahas harmonic pattern. Oke, harmonic pattern saya nggak akan bahas dulu ya bulan ini, dan bulan November tentunya saya nggak akan bahas dulu. Saya akan bahasnya bulan Desember mungkin ya, karena terlalu advance ya harmonic pattern untuk yang baru-baru gitu. Bang, nanti efek nggak trade berapa lama dari pemilu USA? Saya selama dia election aja ya, election berlangsung, election selesai, presidennya sudah jelas siapa, baru saya trade lagi gitu aja sih. Tunggu NFP aja bang. NFP menarik sih, saya akan trading juga sih NFP kayaknya sih. Bang Daryl, Euro USD di Fibo dong bang. Oke, nanti kita bahas ya. Bang, perasaan lebih enak nggak pakai indikator daripada pakai. Kalau saya pribadi iya ya, saya pribadi lebih enak pakai indikator daripada nggak pakai indikator. Lebih enak nggak pakai indikator daripada pakai indikator gitu. Karena kalau pakai indikator saya paling cuman ini aja sih, make sure ya, stokastik ya, sama moving average nih satu. Saya nggak, kenapa hari ini pertanyaannya kenapa nggak pakai 3 moving average bang? Ya karena saya sebenarnya udah hafal sih, maksudnya moving average 21 tuh di mana, 34 di mana, jadi saya pakainya 200 aja gitu, karena yang 200 ini yang jarang gitu loh.
bukan NFT ya, NFP, oke. NFP itu adalah berita non farm payroll yang efeknya itu gede buat US dollar. Saya ada posisi sell GBP NZD. Oke, kita bahas market ya sekarang ya. Saya mulai dari euro dulu ya, euro USD saya lihat. Oke, kita lihat dulu seperti apa. Euro USD ini pergerakannya lagi bearish kuat ya, di H4-nya dia lagi bearish kuat dan codingnya pun masih bearish terus. Oke, tetapi perlu diingat juga ya. Ini kalau kita hitung berdasarkan Fibo teman-teman ya di sini. Oke, kita lihat dia sudah mau kena ke 127-nya ya. Jadi di 127 ini mesti hati-hati ya. Jadi saya lebih prefer untuk reverse sekarang ya. Saya nggak mau untuk sell lagi karena sedikit sekali kemungkinannya. Kalau saya reverse pun, kalau saya sell sekarang nih ya, ini saya akan stop loss di atas, oke. Nah ini contoh yang bagus ya. Jadi kalau misalnya banyak candle seperti ini ya, candle spinning tops namanya saya namain ya. Ini kita tinggal buat aja nih pagar ibaratnya seperti ini. Kita bikin pagar. Ya, ini seperti ini ya pagarnya. Jadi yang spinning tops ini marketnya lagi nggak jelas nih mau kemana nih. Dan sebaiknya kalau market seperti ini kita hindarin dulu karena ini masih keriting lah ibaratnya ya. Kalau saya bilang tuh market keriting lah, seperti itu. Belum ada kejelasan nih. Tapi tendensinya tetap dia harus turun dulu, ngejar si 127,2-nya nih. Ngejar 127,2-nya dia kejar sini. Oke, baru nanti dia reverse ke atas dia naik. Oke. Jadi tendensinya dia akan turun ke sini dulu, baru nanti dia bikin kenaikan lagi. Oke, naiknya mungkin bentuknya seperti ini. Ya, seperti ini ya. Itu untuk Euro USD seperti itu. Oke. Bang, masih bingung menghitung pips khususnya XAU USD yang naiknya 3 digit. Oke, Bro Yohanes, untuk ngitung pips di XAU ya saya kasih contoh. Gampangnya ya. Bro Yohanes bisa ke ini aja nih, ke apa namanya, ke bagian sini nih, crosshair, tulisannya crosshair ya. Terus kan dia muncul seperti ini nih gambarnya nih. Terus Bro Yohanes tinggal drag aja ya, diklik terus di drag. Misalnya saya hitung dari 1878 nih, saya mau hitung ke atas. Saya hitung sampai ke let's say 1885 nih, 1885. Ini berapa pips sih? Itu kan di tengah, di sebelah kiri ada angka 11. Itu mengartikan bahwa ini adalah 11 candle ke kanan ya, 11 itu. Nah, terus di angka tengah itu ada tulisan 644 ya. 644-nya ini kalau di translate ke pips ya kalian bagi 10. Jadi sekitar nih kalau 659 sekarang ini adalah 65 pips sekitaran. Gitu gampangnya ya. Dan terus yang paling kanan itu adalah angka harga yang dituju di level ini ya. Jadi 1885,07. Oke. Itu caranya Bro Yohanes yang gampang. GBP Jepang ini dibahas nggak Bang? Dibahas, pasti saya bahas. Oke, jadi euro seperti tadi ya. Saya recap lagi sebentar ya. Euro itu kita kalau misalnya mau sekarang entry ya ke bawah dulu sih, sell dulu gitu ya. Tapi nanti di level ini saya mau nge-buy ya ke atas. Oke. Itu untuk euro. Dan sekarang saya mau GU ya, bahas GU. Nah, GU ini juga ya. GU ini tendensinya dia masih turun, downtrend ya. Cuman ini ada kabar, lihat ya, ini dia sudah close di atas 618 ya, dan di 70,5 dia balik dan dia dempet sama si simple moving average 200. Tetapi kalau udah seperti ini tendensinya itu akan berubah menjadi naik ya, karena dia sudah 618-nya sudah di break nih teman-teman ya, sudah di close dan dia mulai bermain di atas itu gitu loh. Jadi yang seperti saya bilang di sebelum-sebelumnya ya, patokan saya kalau Fibo 618-nya itu sudah di break, kemungkinan dia trennya itu nggak mungkin bisa bertahan atau nggak mungkin bisa jalan ya. Jadi saya punya prediksi di sini adalah dia ini akan turun dulu teman-teman ya. Turunnya kemana? Ya ke liquidity poolnya. Liquidity poolnya itu di mana? Di daerah sini ya. Saya tandain dulu. Ini ya. Di daerah sini nih. Oke. Dia akan turun ke level ini teman-teman ya, di harga 1,295-an ya. Baru kita nanti cari buy untuk GBP USD. Jadi untuk roadmapnya dia akan turun ke sini dulu ya, dan dia mungkin akan naik. Ya, naiknya bisa sampai ke area sini ya, area atas sini. Oke, ini untuk GBP USD. Itu GBP USD, oke. Bang, template-nya asal klik kiri selalu hilang. Gimana caranya supaya nggak hilang-hilang lagi? Template-nya asal kiri selalu hilang ya. Mungkin bisa dicari di YouTube ya. Saya nggak pernah mengalami kejadian itu sih, bro, gitu ya.
Bang, tolong contohkan pakai round number. Tadi saya udah jelasin ya. Nah, ini saya jelasin lagi deh di apa sih di GBP USD ya. GBP USD itu round numbersnya bisa dilihat ya di 31300 ini nih, teman-teman ya. 1300 ya, ini 1300 ini kan round numbers nih ya. Ini kita lihat ya, dia kena harga dia balik ya, dia masuk area sini dia balik, yang lebih dikit dia balik. Oke, itu kekuatan round number seperti itu ya. Terus yang belakangnya 5, teman-teman ya. Saya kasih lagi contoh yang belakangnya 5 ya. Ini saya kasih contoh yang belakangnya 500. Ini 5 thread. Oke, saya pasin sedikit. Oke, 502 lah ya, nggak bisa 00. Tapi ya intinya dapat lah ya poinnya. Dia di 500 ini juga reverse ke bawah, di sini reverse ke bawah gitu ya. Dapat poinnya lah ya. Terus ke bawah juga sama ya. Ini juga saya coba 295 ya, 295 00. Oke, nah di sini 29500 kita lihat dia turun masuk ke area 20500 round numbers dia balik ya. Makanya tadi saya nentuin tuh pas dia retrace ke bawah ini di area 129500 karena itu round numbers juga seperti itu. Ada grup sharing WhatsApp-nya nggak bang? Nggak ada. Join Discord aja sama kok sebenarnya, gampang ya. Sekarang saya bahas Aussie ya teman-teman. Jadi GU seperti itu plannya. Untuk Aussie, Aussie ini juga sama ya teman-teman ya, tendensinya dia tuh masih up ya karena ini sudah bikin ini low ya, terus dia bikin higher low lagi di sini teman-teman ya. Dan dia tinggal bikin higher high, koreksi naik lagi ke atas. Oke, seperti itu ya. Kita harus make sure dulu nih ya, ini Fibo-nya juga dia sudah di violate ya, dia punya 618-nya sudah lewat, bahkan dia sudah sampai 78,6-nya. So ini akan turun ke bawah dulu, mungkin retrace ke 38-nya lagi terus baru naik. Oke. Jadi untuk Aussie juga mirip dengan GU ya, seperti ini. Ya, targetnya bisa di area sini juga ya, teman-teman ya. Nah, di area sini, maksud saya. Ya. Ini untuk Aussie US dollar ya. EJ. Oke, sekarang kita masuk ke pair Jepang teman-teman, dari US Jepang Yen dulu ya. US Jepang Yen ya, teman-teman ya. Ini yang tren sebelah sini dia sudah sampai ke 886, dia naik teman-teman ya. Sekarang kita tinggal tunggu dia sampai berhenti di area sebelah sini teman-teman ya. Ini kalau misalnya saya delete ya, saya bikin Fibo baru, saya akan tunggu dia di area atas di 618 sampai 786-nya. Dan di sini saya tampaknya ya liquidity pool-nya itu atau ordernya itu supaya di mana ngumpulnya di daerah sini teman-teman ya. Di sini. Oke. Jadi di sini mungkin bisa jadi satu area yang kuat nih ya untuk kita sell di USD Jepang Yen. Seperti itu ya. Kemudian ada Euro Jepang Yen. Ini saya belum entry teman-teman, saya akan jelasin dulu semua roadmapnya, gambarannya seperti apa. Oke, jadi nanti entrynya saya akan cari sendiri karena kalau entry saya nggak mungkin bisa sambil ngomong dong. Iya bener ya. Euro Jepang Yen. Euro Jepang Yen secara tendensi H4-nya kita lihat dia masih turun. Apakah di sebelah kanannya? Oke, masih kosong juga. Kita lihat dari pergerakan sininya udah sampai 1618. Ini kalau kondisi seperti ini teman-teman ya, saya akan lihat dulu nanti. Jadi saya nggak akan trading dulu di Euro Jepang Yen. Kenapa? Karena menurut kalau misalnya saya disuruh entry ya, saya akan buy kalau misalnya di sini. Karena apa? Karena 618 risk saya kecil gitu ke bawah, sedangkan TP saya tuh gede ke atas gitu ya. Saya akan TP di atas sini sih sebenarnya. Nih, di area sini ya. Ini untuk yang time frame kecilnya kita turun ke M5 ya. Kenapa saya TP di situ? Oke, sebentar, ini lagi loading. Oke. Nah, ini di M5-nya baru ketahuan ya. Dia perjalanannya akan panjang. Di sini mungkin ada pola-pola yang bisa kita lihat ya di M5-nya. Oke, seperti ini. Nah, ini nanti kalau break ke atas dia harus melalui dua level konsolidasi, yaitu yang pertama di sini ya, yang kedua di TP saya nih ya. Ini yang paling penting. Jadi ya kalau mau di Euro Jepang Yen sekarang maunya nge-buy dulu sih mendingan gitu ya. Kita nge-buy dulu ke atas sini sampai sini. Baru nanti kita lihat pergerakannya seperti apa. Mungkin akan jadi seperti ini ya teman-teman ya untuk si Euro Jepang Yen. Ini di M5 teman-teman, sekali lagi ya, di time frame kecil.
Oke, ini untuk Euro Jepang Yen dan berikutnya USD CHF. Oke, USD CHF. Tadi sebentar ya, yang Bro Cumi itu USD Kanada ya. Ini penting juga nih. Tadi saya melihat sesuatu yang bagus soalnya. 30 aja deh. Oke, masih bertahan di atas ya. Jadi belum ada break. Kalau misalnya ada break nih saya harus tandain sih. Saya di sini kasih alert ya. Ya, ini salah satu fitur dari MetaTrader 4 yang kalian harus tahu ya, namanya alert. Jadi kalau seperti yang ini bisa digeser-geser ya. Intinya kalau harga sudah sampai level ini teman-teman ya, ini dia akan bunyi ya, saya akan di reminder gitu, akan ada alarmnya. Cara munculin warna kotak-kotak kiri kanan atas pakai color level. Oke, color level. Indikatornya namanya color level, bisa beli di market. Marketnya di sini gratis ya. Di MetaTrader 4 ada market, kalian beli di situ. Cari color level. Garis merah itu EMA berapa, Mas? Ini pakai simple moving average 200. Sell XAU untuk XAU ini ya kalau saya nggak mau sell dulu nih, Bro. Saya nggak sell dulu. Kenapa? Karena dia dari secara trendline bearish channelnya ini udah di break ke atas nih dan dia reject ke atas, dia akan naik dulu ke atas nih teman-teman ya. Naik ke atas dan tadi tekanannya juga bullish-bullishnya tuh masih naik ya. Seperti itu. Oke. Dan memang apa ya? Kondisi dari US dollar ini ya lagi mau turun sih harusnya sih. Gitu. Lagi mau turun, dia mau reverse ke bawah. Jadi ini perbandingan antara US dollar dan kompetitornya atau pair lawannya itu sudah sejalan sih, sudah benar sih kalau saya dari analisa saya ya. GBP Jepang Yen. Oke, berikutnya saya bahas GBP Jepang Yen yang kita bisa lihat itu pertama kita gambar dulu tentunya ya. Kita harus gambar seperti ini, kemudian kita pas tekan ke bawah. Oke, seperti ini baru kita sudah terlihat jelas ya arahnya dia mau kemana. Sorry. Ini jadi pivotnya di sini ya. Nah, kalau misalnya kondisi seperti ini ya di GBP Jepang Yen ya, kalau misalnya kita lihat di sini dia bikin di high-nya di sini dan di sini bikin higher high, oke. So, tendensinya memang masih ke atas kalau misalnya GBP Jepang Yen ya. So, kita melihat dia akan turun dulu teman-teman ya. Sampai mana turunnya? The best entry level saya kalau untuk GBP Jepang Yen itu adalah di area sini ya. Saya akan entry di sini ya. Atau mungkin di area sini juga saya akan masuk dulu sedikit, oke, setengah lot ya, maksudnya setengah dari lot saya atau sepertiga dari lot saya akan masuk di sini. Dan kemudian kalau turun lagi saya averaging nih di sini, oke. Jadi itu skenario-nya. Pak Dewa, masih kuatkah pengaruh MR untuk bullish di XAU US dollar? Harusnya sudah mulai melemah, Pak. Maksudnya sudah mulai biasa aja, cuman harus tetap ditunggu sampai akhir dari MR-nya gitu, Pak. Tetap. Tapi memang secara garis besar ini XAU US dollar ini memang secara apa ya? Kalau kita perhatikan ya MR itu mulai tanggal 16. Oke. Tanggal 14, sorry. 14 sampai sekarang. Dia turun malahan ya. Harusnya ada minimal dia close-nya itu satu close sama pas di open deh. Itu untuk MR-nya ya. Menurut saya loh. Tapi kalau misalnya dia close itu di bawah ya sudah, berarti memang seperti itu gitu. Nah ini kita lihat ya, ini saya tunggu benar-benar goldnya, nunggu dia keluar terus retrace ke bawah baru saya entry gitu ya untuk buy. Dan pasti goldnya ini di area sini teman-teman ya. Kalau misalnya nanti kalian lihat ya, ini TP-nya harus di area sini ya. Karena apa? Karena di area sini ya, ini merupakan liquidity pool tadi ya. Di sini, seret dia masuk, order-order yang ketinggalannya akan dijemput di sini dan dia akan turun lagi. Walaupun turunnya itu nanti nggak sampai ke bawah lagi, ya minimal kalau setengahnya pun dia sudah kenyang nih. Seperti itu. Saya ada posisi sell di GBP NZD. Alright, GBP NZD. Posisi sell. Oke, posisi sell kita lihat reasonnya dulu ya. Saya lihat dulu posisi sell kenapa di sini. Oke. Kita bikin dulu channelnya teman-teman ya. Dan seperti ini ya kurang lebih gambar channel ya. Ya. Memang oke, secara teknikalnya ya teman-teman ya, secara channel dan lain-lainnya ini kita lihat ya.
Pertama kita bahas dulu gerakan candlenya seperti apa. Kita compare gerakan bearishnya dengan gerakan bullishnya itu seperti apa. Dan ini menurut kacamata saya lihat sepintas gerakan bearishnya masih lebih dominan ya teman-teman ya. Dilihat dari tekanan per candlenya seperti apa, gerakan bearishnya masih lebih dominan daripada bullishnya. Tadi dia sempat naik ke sini ya, sempat bullish, tetapi dia dihajar langsung dengan bearish yang sangat besar. Oke, ini yang masih sell Bro Riza. Oke, Bro Riza, sellnya itu boleh tahu di angka berapa dan SL-nya di berapa? Saya bisa kasih rekomend SL sebenarnya sih. Di sini kalau misalnya Bro Riza SL cukup di area sini ya. Untuk sell ini udah benar Bro Riza ya. Jadi nggak perlu panik sebenarnya. Untuk sell itu udah benar ya. Nanti TP-nya itu bisa di bawah. Oke. TP-nya itu bisa di area bawah sini ya, Bro Riza. Nih, nggak tahu sih cocok sama saya apa enggak ya. Cuma saya prediknya di sini. Oke, jadi untuk SL itu sekitar jauh banget ya 300 pips. Untuk TP-nya 300 pips, untuk SL-nya itu kurang lebih 180 pips, 1:2-an. Masih good sih, kayak gitu. Atau kalau Bro Riza itu maunya SL pendek, minimal di atas pivot ya. Di sini ya. Itu cepet itu sudah 100 pips lebih. Kalau mau lebih pendek lagi turun ke M15-nya ya. Nanti bisa cek nih di mana terdekatnya di mana. Oke, paling dekat di sini sih. Jadi the next-nya kalau misalnya mau close itu minimal di atas lagi. Ya, di sini. Di atas sini ya, Bro. Jadi sekitar 80 pips itu udah minimal banget kalau mau SL ya. Targetnya tetap sama di bawah. Seperti itu. Jadi reasonnya kenapa saya bilang sell itu oke, karena dia overall dia bearish pressure-nya lebih besar di sini ya. Terus kalau misalnya kita lihat ini sudah mulai sudah mulai mau terbentuk divergence sebenarnya ya, dan juga bearish pressure-nya besar kembali lagi, dan dia bertahan di bawah pivot point-nya seperti itu. Oke. Bang, bulan depan upload materi apa aja? Bulan depan saya upload materi tentang yang sudah pernah saya upload tapi saya bahas lebih advance, seperti moving average saya bahas advance, trendline juga saya bahas lebih advance sedikit. Kemudian apa lagi ya, saya lupa ya. Moving average saya bahas advance, terus kemudian force index ya, saya bahas advance juga, seperti itu. Saya ada posisi sell di Aussie Kanada. Ini saya mau entry dulu ya, sebentar ya, saya cari market untuk entry ya. Saya akan cari market untuk entry. Oke, New Zealand NZD. XAU gimana bang? Saya udah bahas ya, tinggal di playback aja. NZD US dollar, oke. Nasdaq dulu deh ya, Saya juga penasaran dengan Nasdaq nih. Oke, Nasdaq. Ini jadi area yang dibilang Quasimodo itu ya, di supply and demand ya. Ini area di sini. Jadi 700 pips Quasimodonya untuk di bawah. Jadi kita lihat secara M5-nya seperti apa. Oke, untuk di scalpingnya ya teman-teman ya, ini kemungkinan besar dia ketahan nih. Ini kalau ketahan di area sini teman-teman ya. Ya, ini kalau misalnya dia reverse ke bawah nih, masuk ke area 11.157 ya, ini kita bisa buy di area sini teman-teman ya, untuk Nasdaq yang tadi nanya Nasdaq, oke. Seperti itu ya Nasdaq. Jadi dia turun dulu nih. Kalau misalnya dia langsung ke atas sih, langsung tembus sih, langsung buy aja nih teman-teman. Karena memang arahnya ke atas nih kalau udah bentuk kayak gini ya. Kalau udah bentuknya seperti ini memang arahnya ke atas. Tinggal dicari dia berhentinya sampai mana. Dan menurut saya dia akan berhenti di level ini ya teman-teman ya. Di level sini nih dia akan berhenti. Dan dia mungkin akan turun dulu ke bawah lagi, oke.
NQ USD CHF. USD CHF arahnya juga tetap masih sell ke bawah, oke. Masih sell ke bawah, dia dekat di area sini teman-teman ya. Di area resistance-nya, oke, dan dia sekarang reject ke bawah ya. Jadi ini menurut saya dia masih akan terus turun ke bawah. Ini boleh saya jadikan entry nih USD CHF ya. Ini ada divergence juga di sini, oke. Terus dia bisa turun sampai mana turunnya? Saya mau tunggu dia. Ini saya garisin dulu seperti ini supaya saya tahu dia kalau jadi M pattern itu seperti apa. Ini tunggu di bawah sini 300 pips. Oke, dengan atas ini 148 pips. Mungkin saya akan masuk aja langsung teman-teman ya. Ini saya mencoba untuk scalping ya teman-teman ya. Saya akan TP di bawah sini. Saya akan SL di atas. Hampir 1:1 nih, trade-nya nggak terlalu bagus, cuman ya namanya scalping ya, kita coba ya teman-teman ya. Dengan ada divergence dan segala macam. USD CHF. Ini sekali lagi saya scalping, oke. Saya entry-nya tadi di area sini ya, di harga 0,915, SL saya di 0,91695, TP saya di 0,1392. Oke. NZD Jepang Yen. Saya ambil sell NZD Kanada, NZD Jepang Yen, NZD USD. Oke, kita bahas masuk NZD sekarang ya. Berarti ya, baik yang nanya nih. NZD Kanada saya ambil sell. Wow, ya. NZD Kanada ambil sell. Oke. Ini harapan terakhirnya ya. Jadi di area sini, Pak. Ini kita berharap untuk reverse dia, Pak. Ya, sebelah sini ya. NZD Kanada. Sebentar saya lihat Kanada yang lain ya. Oke, Kanada yang lain biasa aja sebenarnya. NZD yang lain gimana? Apakah naik? Oke, berarti ini NZD-nya yang lemah ya, Pak ya. NZD-nya yang lagi lemah. Tapi begitu kena area sini saya akan coba sell. Ini saya akan sell sih sekarang nih mungkin ya. Sebentar ya. Saya coba lihat M5-nya dulu nih. Saya tunggu M5-nya seperti apa. Oke. Saya akan sell sekarang, Pak. Ini saya scalping ya. Ingat scalping, dan saya punya TP tuh benar-benar SL tuh benar-benar kecil sekali ya. Saya di sini SL-nya. TP-nya saya di bawah. Kanada. TP-nya saya akan kecil juga. Oke, karena ini saya scalping. Ini saya scalping berapa tadi? 0,1 doang ya. Aduh. Kalau scalping itu lotnya boleh diagak gedein selama kita paham kita punya SL berapa ya, seperti itu. Saya ambil sell NZD Kanada 0,88350, 0,88 350. 350. Oke, ya dia sempat ke bawah terus dia reject ke atas ya. Oke. Ini kenapa saya ambil di sini ya? Saya ambil di sini. Ini sebenarnya spekulasi ya, teman-teman ya. Saya ambil spekulasi. Saya cuma melihat dia itu di M30-nya tadi ya. Dia di trendline ya, teman-teman ya. Dan saya berharap dia kembali ke bawah sih. Jadi kalau misalnya di scalping, kita scalper, kita nggak usah nunggu-nunggu swing ya. Kalau main scalping tuh kita mainnya point and shoot aja gitu ya. Seperti ini. Jadi saya berharap dia akan turun ke bawah. Saya dapat 10 pips saja saya ambil sih kalau di kayak gini. GJ dong, Bang. Emang belum ya tadi GJ ya? GJ ya. Oke. Bang, Emma rekomendasi periode berapa ya? Kalau buat awal bisa pakai 21, 34 dan 90, terus bisa pakai EMA 90-nya 90 juga. Oke, kita kena cut loss ya di sini ya. Dia harganya jalan terus dan ini berarti terserah nih kalau kalian mau reverse ke buy nih ya tinggal tunggu aja sebenarnya sih seperti itu. Tapi intinya sih kalau misalnya kayak gini kena cut ya udah gitu, karena tadi cutnya itu cuman sedikit banget. Saya cuman nggak nyampe 10 pips gitu ya. Jadi itu lebih ngincer ke apa ya, ke sniper seperti itu. Oke.
Nanti sebentar saya lihat dulu sedikit lagi. Kita beralih dulu ya. Ini saya ingetin dulu ya NZD Kanada. Sekarang saya ke NZD yang lain ya. NZD CHF dulu ya. Sama ya. Jadi ini NZD-nya juga lagi weak teman-teman ya, lagi lemah. Kita lihat di H4-nya dia kira-kira bisa sampai mana ya. Oke. Ini H4-nya kita lihat. Oke juga di sini. Dia naik terus ke atas. Ini bisa sih kalau mau di buy ya. Cuman risknya jadi gede gitu ya. Lebih baik jangan deh. Tadi GJ ya teman-teman ya. GJ ya itu ya tadi saya bilang ya, dia di bearishnya trend terus dia reverse ke bawah nih, masuk sekarang ya, tinggal lihat aja kalau dia bisa bertahan di bawah ini, kita arahnya ke bawah sini nih ya. Ini saya udah tandain ya areanya ya. Jadi dia larinya tuh bakal ke bawah sini sih sebenarnya, seperti itu. Ukat udah mau ngebreak ya bang. Oh ya diingetin lagi nih, ini USD Kanada udah break ya, USD Kanada nih. Di breaknya pakai satu Marubozu ya, seperti ini. Ini saya akan masuk mungkin ya di sini, tapi tunggu dia reverse, oke, ke atas. Nanti dia baru ke bawah lagi, oke. Dan ini saya pakai lot yang bener ya, karena ini saya untuk untuk main panjangnya ya. Maksudnya saya untuk jangka panjang. Bukan jangka panjang juga sih, maksudnya saya bukan scalping ya di sini ya. Jadi ini saya akan masuk dulu sedikit. Ya sedikit ya, saya masuk 0,1 dulu ya. Nanti buat nambah saya nanti di atas ini saya tambah lagi ya. Jadi ini saya akan TP di 100 pips. Oke, sampai sini aja deh. Saya akan TP sampai sini aja, cukup ya. 1:1 dengan headnya ya. Nah, begitu dia reverse lagi ke atas, di area sini saya akan tambah, teman-teman ya. Saya akan sell limit di sini lagi ya. Perhatikan. Jadi ketika dia kena di sini saya akan sell limit lagi ya. Dan stop loss saya terakhir di area atas sini ya, di area sini nih saya stop loss. Mungkin saya akan sell limit lagi di sini teman-teman ya. Di area di atas ini saya akan sell limit lagi. Seperti itu plan saya untuk USD Kanada ya. Jadi so far kita sudah entry USD Kanada. Oke, tadi kita kena SL sedikit di apa tuh namanya? NZD Kanada juga ya. Nah, seperti ini. Tadi kita kena cut loss di sini. NZD USD. Tadi saya udah bahas belum ya NZD USD? NZD Jepang dulu deh ya. Ini semuanya lagi turun ya NZD nih. Nah iya betul nih, NZD lagi melemah sekali ya. Udah telat ya kalau kita mau entry sekarang nih. Kalau kecuali kita mau kejar nih buy. Dia sampai sini doang naiknya nih kayaknya. Berapa nih? 200 pips. XAU ya, kita lihat XAU juga bergerak naik. XAU-nya sudah naik ya, teman-teman ya. Nah, alarm saya bunyi tuh. Tadi saya pasang alarm di mana ya? Oke, sebentar, tadi alarm saya itu bunyinya di mana ya, teman-teman ya? Alarm. Alerts. USD Kanada, oke. Oh iya iya, saya pasang alarm di sini, oke. Nice. Dia sudah bergerak ya, harganya turun ke bawah teman-teman ya, USD Kanada. Ya semoga aja bisa kena TP ya ini ya, nggak dikocok-kocok langsung bablas ke bawah gitu ya. Aduh, ini XAU-nya sudah tiba-tiba 100 pips ya. Meleng sedikit 100 pips loh. Tadi padahal kita sudah berencana untuk buy ya, teman-teman. Oke, itu untuk XAU yang udah masuk buy sih, congrats ya. Ini 100 pips dulu dalam waktu sedikit. USD Jepangnya masih bisa turun nggak bang? Harusnya masih turun ya. Masih bisa turun dia nih.
Dia masih bisa turun, oke. Tapi dia di sini hadangan dia tuh cuma di daerah sini, bro. 104,2200 lah di sebelah situ, oke. Saya punya sell limit di Euro Jepang Yen di price 112. Oke, saya lihat ya. Saya punya sell limit di Euro Jepang Yen. Euro Jepang Yen. Aduh, oke. Sell limitnya di mana Euro Jepang? 112954. Itu sih harusnya bagus sell limit di situ ya, karena itu udah hampir dekat angka bulat round number. Di 112 sell limit Euro Jepang Yen. Euro Jepangnya 112. 122 mungkin maksudnya ya. 122954 mungkin ya. Satu dua dua 954 atau 121 atau 121 mungkin 121954. Harusnya udah kena nih sell limitnya nih. Kalau dilihat ya Pak, ini kita gambarin seperti ini aja Pak ya. Ini kalau dia di break ya, hati-hati ya. Jadi lebih baik nih, ini area saya ini 122 ini 122000 ini jadi areanya dia nih. Kalau misalnya dia bisa break ya bagus gitu. Kalau misalnya dia sampai di sini dia reverse ya berarti dia bakal ke bawah lagi gitu Pak. Oke. Ini jangan lupa ya, dia udah bertahan lama nih bearish trendnya. Jadi di kita sudah mulai masuk trennya tuh udah mulai lemah-lemah nih Pak. Udah mau ke reverse gitu. Jadi kayaknya dia mau bakal ke arah ke buy, mau ke atas naiknya seperti itu. Oke. Itu Euro Jepang Yen ya. XAU mantul banget Bang, naik. Tapi belum rezeki, Bro. Tadi meleng dikit itu. Belum rezeki ya XAU ya. Padahal naiknya kenceng banget nih. 100 pips. Gak apa-apa lah ya. 100 pips itu atau pergerakan harga ini selalu akan ada setiap hari ya. Ini aja termasuk kecil hari ini untuk XAU. Biasanya XAU itu 200 sampai 300 pips. Saya tadi XAU, Bang, gold masih bisa turun nggak ya malam ini ya? Kalau saya lihat dari pergerakannya ya, ini kan dia kena nih moving average, dia mungkin koreksi nih ke bawah nih Pak. Mungkin ke area sini, balik lagi ke 1877-an ya. Cuman untuk turun seberapa pun ini agak sulit sih ya kalau misalnya kita lihat ya. Kecuali dia bisa langsung satu nih turunnya ini nanti ada satu candle besar yang sampai nilainya 120 pips ya mungkin ya bearishnya. Itu mungkin bisa jadi turun lagi tuh ke bawah. Cuman selama dia masih berada di atas ini karena ada Quasimodo juga nih Pak di supply and demand-nya gitu ya. Ini ada area fake out-nya, terus ini ada area realnya 1870. Di sini pun dia pasti akan mantul lagi ke atas gitu. EU sudah dibahas Bang. Pertama kali ya saya bahas EU tuh paling pertama tadi. Udah dibahas. XAU bully sampai mana? Sampai sini dia retrace dulu nih Pak ya. Retrace dulu, mungkin dia naik lagi. Dan dia kalau bisa naik lagi nih Pak ya sampai ke area sini ya. Sampai ke area sini, oke. Yang area sini nih 1890 sampai 1892. Itu XAU. Tapi jangan dikejar sekali lagi ya. Kalau udah jalan kayak gini jangan dikejar karena stop loss Anda jadi akan jauh sekali ya. Bang, materi Quasimodo apa? Tadi ada yang nanya Quasimodo itu apa gitu. Terus saya jelasin itu kan bagian dari supply and demand, oke. Seperti itu. Jadi bisa diulang aja di awal video saya udah jelasin gitu. Saya belum bikin videonya sih. Cuman itu itu lebih ke advance sih sebenarnya. EMA berapa itu, Mas? Ini EMA 200 simple moving average. UJ H4 bull divergence. Belum sih, belum jadi ya bull divergence ini belum sih. Belum ada divergence di sini sih. Yang kecil ini ya kalau mau lihat yang kecil sekali ini mungkin diturunin ke M30 ya. Kita ke H1 sorry. Satu kita lihat ada bull divergence enggak di sini. Belum ada ya. Di sini enggak sih, belum ada ya, belum ada bull divergence di sini di USD Jepangnya. Scalping 20 pips saat menyentuh kok malah loss, itu gimana ya? Apa masalahnya? Maksudnya gimana tuh scalping 20 pips saat nyentuh kok malah loss?
Mungkin gini, Bro Sofian ya, mungkin scalpingnya pada saat 20 pips nyentuh malah loss itu lihat spreadnya ya, Bro. Lihat spreadnya gitu loh. Jadi mungkin spreadnya itu harus dihitung. Kayak tadi saya belum nyampe stop lossnya tapi udah kena, itu karena spreadnya yang kena gitu. Bang, akan ada rencana buat live buat saham nggak? Belum ada rencana, cuman nanti saya pikirin dulu ya. Saya lagi bingung cari waktunya sebenarnya, Bro. Tadi juga ada yang nyuruh, Bang, lebih sering bikin konten videonya dong. Waduh. Menurut saya sih saya udah apa ya? Menurut saya udah sering sih, daripada udah berusaha untuk cukup sering. Jadi saya nggak mungkin lebih sering lagi sih karena susah ngatur waktunya gitu ya. Bang, XAU 1881 mungkin bisa ya dijadiin buy area karena M1-nya ada demand ya. 881 ini udah naik sih, udah bergerak terus ke atas di M15. Ini tadi udah di break, sorry M30 ya. M30 nya dia sudah mulai di break, mulai bergerak ke atas. 881 untuk dijadikan demand area. Kita lihat ya di time frame yang lebih kecil. Ya, bisa Bro. Betul Bro Cumi ya. Ini bisa dijadikan demand area ya di 880 lah sebenarnya. 1880 itu bisa dijadikan demand area juga. Dan juga tergantung nih. Ini kalau misalnya dia harus reverse sekarang sih sebenarnya. Ini kalau paling bagus nih XAU reverse sekarang karena nanti akan pas kali ya. Kalau dia naik sedikit lagi pun boleh lah di 1890 mungkin dia akan reverse ya. Jadi dia 881 nya itu pas di area 50 nih, crown areanya seperti itu. Oke. Ini akan naik terus dia sampai 1890. Nah terus nih kencang banget naiknya ya untuk gold. USD Kanada juga udah jalan ya. Lagi jalan nih, semoga dia nggak ada reverse-reversean lah, langsung aja gitu ya. Capek ya tunggu reverse seperti ini. Oke, USD Kanada lari Bang. Iya nih, lagi jogging dia nih. Tapi belum tahu ya nanti seperti apa. 1893 resistnya ya XAU Bang. Iya, tadi saya lihat di area segituan 1890-an lah. 1890 sampai 1895 itu area resist yang lumayan bagus. Kalau saya ada sell di 85 gold, meningkat loss atau hold Bang? Sell di mana? 85. 1885 ya. Saran saya sih kalau 1885 sih nanti masih bisa di cut loss BEP itu ya. Kemungkinan masih bisa di cut loss BEP, jadi tahan dulu aja sih menurut saya. Wi-Fi tiba-tiba error jadi ketinggalan entry di USD Kanada. Nggak apa-apa bro, masih ada next time kok. It's okay ya. Market itu always kasih opportunity setiap hari, jadi nggak apa-apa kok ya. Oke teman-teman ya, mungkin live-nya sampai sini dulu teman-teman ya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain, langsung aja join ke grup ya. Terus kalian kalau belum ada akun trading, kalian bisa join di OctaFX, linknya sudah ada di description di bawah. Kalian bisa join menggunakan link tersebut, daftar, terus deposit dengan kode promo untuk dapat bonus deposit. Langsung join ke grup ya, jangan lupa di Discord juga grup saya. Yang belum punya grup, linknya udah ada di bawah juga. Itu saya udah bikin di grup itu. Kemarin banyak yang request suruh bikin analisa, nanti itu saya udah bikin dan saya akan juga share analisa di situ juga sih. Ya jadi nanti ditungguin aja, walaupun gak sering-sering ya, tapi saya akan usahain lebih sering lah sekarang ya. Tapi tetap aja saya pantau ya, saya selalu memantau, makanya saya bisa melihat Bro Rafiski, Bro Cumi di situ bagus-bagus banget analisanya. Jadi bisa diikutin sebenarnya, itu bagus banget sih. Saya terkesima. Oke, kapan live lagi? Live lagi saya setiap hari Jumat. Jadi minggu depan juga saya akan kembali lagi live, teman-teman. Oke. Jamnya pun sama, jam 7 malam sampai jam 8. Kalian bisa hadir di live ini, teman-teman ya. Bisa ikut. Dan juga NZD Jepangnya udah dibahas. Udah, tadi saya udah bahas kayaknya deh. Coba ya dilihat di belakang-belakang, oke. Dan ini juga pasti saya upload, jadi yang ketinggalan, yang mau tahu apa yang saya share di sini bisa ditonton nanti di YouTube. Oke, teman-teman. Thank you sekali lagi teman-teman yang sudah mengikuti live trade kali ini, trading bareng kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan ingat sekali lagi ya,
resiko ditanggung penumpang ya, jangan terlalu diikutin. Saya di sini cuma sharing aja sih apa yang saya tahu gitu ya. Dan saya mau ngetes juga strategi-strategi saya yang kayak gimana, yang saya bakal kasih tunjuk juga kalau kondisi seperti apa, entry-nya bagaimana. Jadi bisa diambil ilmunya sebenarnya, bukannya masalah posisinya ya, yang diambil tuh ilmunya. Oke. Thank you semuanya, sampai ketemu di live thread berikutnya minggu depan. Bye bye.